Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kebanyakan pemimpin agama seluruh dunia menjelaskan bahawa kita kini sedang berada di akhir zaman. Ujian yang paling besar di akhir zaman ialah ujian fitnah. Kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Di akhir zaman, kita semua sedang menanti kedatangan Imam Mahdi untuk memimpin kita semua. Tetapi perlu diingat, sebelumnya kita akan diuji dan diganggu oleh ancaman tentera serta sistem Dajjal. Walaupun batang tubuh Dajjal belum kelihatan. Kita umat Islam sepatutnya menjadi seorang pemerhati berhubung perkembangan dunia hari ini. Semoga kita semua tak terperangkap dengan permainan dan fitnah tentera Dajjal. Kita sekali bimbang jika tentera Dajjal dapat memesongkan kita dari Islam. Terdapat pandangan berhubung kedatangan Imam Al-Mahdi. Terdapat juga pandangan bahawa Imam Mahdi akan datang di sebelah timur. Negara di sebelah timur yang dimaksudkan ialah Indonesia, kerana kedudukan Indonesia yang selari dengan sujud Hajar Aswad. Malah penduduk Palestin sendiri begitu yakin bahawa Imam Mahdi akan datang dari Indonesia yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Yahudi. Oleh kerana itu, Indonesia menjadi perhatian kuasa-kuasa besar dunia. Oleh kerana itu, terdapat perancangan untuk memecah belahkan Indonesia dengan tujuan untuk melemahkan Islam. Perancangan ini telah didedahkan oleh Habib Rizik Shihab. Sama-sama kita tonton videonya. Hanya ingin mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ratusan suku bangsa dan bahasa, ya ikhwan. Jadi selama sekian dekade, selama sekian lama, bahkan dari sebelum kita merdeka, kita ini bangsa Indonesia sudah disatukan. Disatukan dengan akidah, disatukan dengan tauhid, disatukan dengan Islam. Sehingga begitu diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berisi aneka ragam suku, bahasa, budaya, kita semua nerima, ya ikhwan. Nah, karena ini patut kita syukuri. Negara Indonesia ada ratusan suku dan bahasa, budaya, kita bisa bersatu, ya ikhwan. Padahal di negeri lain, dua suku saja sulit disatukan. Dua budaya saja sulit disatukan, ya ikhwan. Nah, kenapa kita bisa bersatu sedemikian rupa di negeri yang begitu luas ini, luar biasa? Jawabnya, yang menyatukan kita adalah Islam. Karena Islam mengajarkan kita kepada umatnya, kita nggak boleh berpecah belah. Kita mesti jaga persatuan kesatuan. Nah, karena itu selamatnya negara Indonesia sampai saat ini tetap menjadi negara kesatuan dan persatuan adalah karena kita umat Islam masih bersatu. Alhamdulillah. Nah, saya minta tolong persatuan kesatuan ini kita jaga dan kita tingkatkan. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ya ikhwan, saya dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis diundang oleh seorang mantan kepala BIN kita, pimpinan BIN, dulu namanya Bakin, dulu namanya Badan Koordinator Intelijen Negara, kemudian dirubah menjadi BIN. Dulu, saudara, di zaman-zaman Pak Habibie, beliau ini pernah memimpin BIN, seorang jenderal namanya Z.A. Maulani, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau seorang jenderal. Beliau dulunya alumni PII, Pelajar Islam Indonesia. Jadi artinya pengetahuan agamanya, semangat keagamaannya tuh cukup kuat, ya ikhwan. Nah, 10 tahun yang lalu lebih, sebelum beliau meninggal dunia, saya lupa tahunnya, ya ikhwan, beliau mengundang saya, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan beberapa tokoh ke rumahnya, kita ngobrol. Beliau menyampaikan suatu amanat penting, bahkan
kadang-kadang beliau sampaikan secara perorangan, kadang-kadang beliau sampaikan di forum-forum terbatas. Di mana yang beliau sampaikan, karena beliau mantan pimpinan Badan Intelijen Indonesia, saudara, beliau jadi tahu politik global. Di antara yang beliau sampaikan kepada kami, para habaib, para kiai, tolong waspada, kata beliau ini, bahwa kami menemukan dokumen, ada bocoran dokumen intelijen internasional yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Indonesia ini di kemudian hari akan dipecah menjadi beberapa negara. Bisa menjadi 5 negara, bisa menjadi 7 negara, bisa menjadi 9 negara. Jadi bisa nanti ada negara Aceh, negara Sumatera, negara Jawa, negara Pasundan, saudara, negara Borneo, Kalimantan, negara Maluku, saudara, negara Irian, dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingat, beliau titipkan amanat, tolong jaga umat, tolong jaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita dipecah. Jadi dokumen yang dibocor ini bukan sembarang dokumen. Yang kita dapatkan informasinya, ini dokumen dari 15 badan intelijen negara-negara asing di bawah komando Amerika Serikat, Pentagon, ya ikhwan. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Nah, kenapa beliau menyampaikan untuk agar kita waspada? Jangankan Indonesia, dulu Uni Soviet itu negara besar, negara kuat, saudara. Bahkan bala tentaranya, personilnya jutaan, punya nuklir, punya senjata super canggih, tentaranya serba terlatih, saudara. Tapi begitu dipecah, saudara, oleh Amerika dan sekutunya, pecah menjadi negara-negara kecil, ya kawan. Ada Rusia, ada Ukraina, saudara. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan lain sebagainya, saudara. Pecah. Artinya apa? Kalau kita bicara secara fisik, ya, ini kita bicara fisik. Kalau Soviet saja negara yang begitu kuat, saudara, bisa dipecah, apalagi Indonesia. Indonesia, bukan kita kecilkan kekuatan Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan Uni Soviet, bala tentara kita aja nggak seberapa. Tentara Indonesia nggak sampai 1 juta kok, saudara. Dengan 270 lebih juta warganya, tentaranya nggak sampai 1 juta, saudara. Sementara Uni Soviet atau Cina ini sekarang negaranya, itu dia punya tentara puluhan juta, saudara. Nah, jadi artinya apa? Negara model Uni Soviet saja yang gagah, hebat, kaya, punya persenjataan canggih, bisa dipecah kok jadi sekian negara. Apalagi Indonesia. Makanya kadang-kadang dunia heran-heran, kenapa Indonesia belum pecah juga? Padahal senjatanya nggak berapa kuat, tentaranya nggak berapa banyak, kok belum pecah juga nih? Ekonomi juga nggak berapa kuat, saudara. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyadari, oh, ini kekuatan Indonesia nggak bisa dipecah. Sabang sampai Merauke Muslimnya bersatu. Darah Indonesia mereka itu tuh sudah berurat, berakar dalam dirinya. Jadi mereka nggak sebut lagi saya Jawa, saya Sunda, saya Madura, saya Padang, enggak. Kami Indonesia. Nah, persatuan ini yang mereka takut, saudara. Maka itu sekarang mereka lihat, kalau mau pecah Indonesia, ya pecah umat Islamnya. Selama umat Islam bersatu, Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Makanya sekarang ke Indonesia dimasukin macam-macam aliran. Aliran-aliran yang bikin umat Islam pecah, saudara. Satu sama lainnya saling mengkafirkan, satu sama lainnya saling menyesatkan, diadu kita satu sama lainnya, saudara. Karena mereka tahu kekuatan bangsa Indonesia ada pada umat Islam. Nah, maka itu saya minta tolong jaga persatuan kesatuan kita. Dan saya yakin selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah musuh sebesar apapun, sekuat apapun, nggak bakal bisa untuk pecah belah kita, saudara. Jaga aswajak kita nih, jaga, saudara. Jangan sampai anak-anak kita jadi liberal, saudara, jadi ikut pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah, saudara, yang seenaknya mengkafir kanan, mengkafirkan kiri, saudara. Jangan. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Tapi kalau kita